RT RW yang ngambil parkir juga banyak loh. Yang jual lahan hijau, nyewa-nyewain, Jakarta berebut RW udah kencang sekarang. Kami lagi cari formula untuk penjarakan mereka semua. Nah kalau semua RT RW tulis surat, dia nggak suka sama orang, dia rusak di negara. Kita bukan mau bela siapa-siapa, dia mesti jelas. Kalau udah ada surat, ya kita belain. Nggak bisa satu orang RT. Gimana kalau oknum RT yang minta jatah preman, nggak kebagian, bikin surat. Saya tanya sama Pak Putu, saya diperkarat orang, jujur aja. Karena saya kan terlalu galak semangat dimanfaatin. Pak, ini rumah nggak ada IMB Pak. Tolong Bapak bongkar dong Pak, tidak ada IMB. Wah, saya minta Pak Putu, bongkar, gitu kan? Bongkar. Nggak tahu betul nggak? Saya perhatian seminggu kok ini nggak dilaporin. Rupanya ada oknum LSM yang mintain duit rumah-rumah tidak ada IMB, kau kasih ke dia tidak lapor ke saya. Yang menantang dia lapor ke saya. Wah, saya sudah bongkar. Nah kan, mau bilang apa? Kamu nggak mau kasih saya, nanti bongkar Pak. Waktu dosen saya rubah. Yang dilaporin, saya nggak mau bongkar malah. Urusin suratnya Pak Putu. Cari di sampingnya, kalau yang tidak dilaporin, bongkar. Supaya siap ya kan? Kok udah bayar putih masih dibongkar? Emang gue pikirin. Nah ini Jakarta. Makanya sekarang ada setiap masalah, saya dengerin dulu baik-baik. Kita selidiki dulu baik-baik, kita udah tahu siapa yang main. Ini Jakarta luar biasa cari duit. Jakarta ini baik pengangguran, tapi kaya-kaya. Baik sekali objek-objek itu. Interupsi, Pak Wagub. Ya. Interupsi. Udah ngomong. Ya, itu kita selidikin. Ya. Mohon maaf, ya. Gak apa-apa, saya kalau udah tahu, saya sengaja panggil Bapak. Perbedaan penafsiran. Iya. Ini perlu diluruskan. Ya. Maksud saya, mengoptimalkan RT RW ini artinya harus merubah juga kebijakan mengenai. Betul. Itu yang saya bilang Pak. Ini harus dibuat tagar supaya ini saya paham. Pak Wagub ini sangat menguasai persoalan. Sampai soal beras dijual aja tahu. Saya makanya memberikan apresiasi Walhi dalam hal ini memberikan apresiasi kepada Pak Wagub dan gubernurnya. Tetapi ada banyak hal juga yang harus mulai dibenahi. Dan Walhi Jakarta bisa bekerja sama, sedang melakukan investigasi ini. Saya mohon nanti. Silakan aja Pak. Ya, Bapak kirim data kepada kami. Ya. Kalau bilang RT RW itu sudah jelaskan di awal bahwa kami sedang membuat seleksi promosi lurah camat sebetulnya dalam rangka untuk memecatin RT RW yang tidak beres. Tapi sayang lurah camat yang kami seleksi pun nilainya yang bagus hanya 20%. Ya. Mau dibuang semua di PNS. Itu yang saya bilang. Jadi yang menuliskan sekarang masih nggak ada lurah camat yang nggak betul. Masih ada satu dua. Kumpulin tapi minimal. Kalau kepalanya lurus, bahwa tidak berarti tidak lurus. Ya sekali lagi RT RW itu bukan dari perangkat kami sebenarnya. Secara struktur hanya sampai lurah. Jadi RT RW hanya sampai lurah. Balik lagi ke masyarakat. Saya kira gini loh Pak, kita kan ingin berdebat di sini. Bapak tulis aja hasil investigasi Bapak apa saja Pak. Kasih ke saya. Terima kasih. Ya. Terus yang susah Pak, itu jawab yang betul ya. Kita akan nanti kita sampaikan lagi pada dinas perhubungan itu bisa diteruskan. Bapak pikirnya konsepnya seperti apa? Bahkan draft perda pun Bapak boleh kasih kepada kami lebih cepat. Kita langsung inisiatif kasih kepada DPRD. Saya kira itu bisa lebih cepat Pak. Lalu dari ICW, oh pasti saya pun dikadarin. Mari kita mau bikin e-budgeting. Tadi kita semua untuk mengatasi soal tender itu kita lagi menyiapkan perda Badan Layanan Pengadaan Barang dan Jasa. Dia satu pintu, dia bisa ketahuan siapa yang dapat, ini siapa, terus kita bisa tahu persis yang disubkontrakkan. Tadi pagi saya baru BBM Pak Rudi, saya minta blacklist kontraktor-kontraktor kurang ajar, yang kasih sub lagi gitu. Dari budget itu satuan tadi. Kalau mau ketemu, gak usah heran. BPKD minta satuan saja lama sekali SKP dikasih. Padahal kita lagi mau masukin e-budgeting. Jadi kalau di ICW ada masalah, mau kontak yang mana minta sama saya minta sama mereka. Supaya kita memang dalam rangka mau memasukkan dalam satuan-satuan itu. Ya saya kira itu. Soal alamat tadi semua perusahaan itu mesti cek itu, nggak masuk akal itu calon sebenarnya. Jadi yang di DKI dulu terkenal ada perusahaan di bawah pohon sengon di belakang itu, bisa dapat proyek banyak itu. Udah tahu gitu itu semua.
Soal road to safety, berani tidak gitu ya? Untuk operasi zero crowd, berani? Nggak bisa, Pak. Kami mau tahan mobil murah aja nggak bisa. Makanya saya bilang soal berani nggak berani, kalau kita bicara lebih gampang jadi presiden, Pak. Pindahkan dari Merdeka Selatan ke Merdeka Utara untuk atasi masalah ini. Kita nggak bisa untuk bikin zero crowd. Tapi yang kami lakukan itu tadi membatasi mobil Anda lewat. Makanya saya udah usul sama Menteri SDM, kalau besarnya cukup, bawa cabut subsidi DKI. Rakyat nggak butuh subsidi minyak, rakyat butuh subsidi sandang, pangan, papan untuk usaha, masuk pendidikan, kesehatan. Tidak ada urusan sama namanya minyak BBM. Jadi nggak bisa, itu bukan wilayah kami, Pak. Bukan nggak berani, mati aja berani, cuma kita nggak ada artinya menurut saya, Pak. Mati aja udah siap, kuburannya tulis apa saya udah siap kok. Saya udah pesan di istri saya, tulisnya 3 bahasa ya kalau perlu mati muda ini ya. Mati adalah keuntungan, bukan keberuntungan, keuntungan, gain, untung kita. Tulis di situ 3 bahasa. Kalau ini mah nggak ada artinya, buat saya sombong, Pak. Mati aja saya udah siap kok, mau apa lagi? Usir anak istri aja udah siap, mau macam-macam. Bawa keluarga lu, mau apa lagi? Mau apa lagi saya gitu loh. Kalau itu kan gak usah nantang-nantang saya lah Pak soal itu. Cuma masa peraturannya saya mentok. Bukan wilayah saya Pak masalahnya Pak. Makanya saya bilang lebih gampang kalau mau berantem ini mau jadi presiden. Orang bilang saya ambisi lagi. Ya kan? Saya terus naik kok. Saya dulu gak pernah pikir politik Pak. Saya hanya berpikir jadi anggota DPRD di kampung, pilih camat yang baik jadi bupati, buat jaminan kesehatan pendidikan supaya orang miskin datang ke rumah minta duit sama saya. Saya nggak sanggup tolong orang miskin dalam rumahnya. Itu aja pikiran saya. Saya tidak tolong kasihan, saya tolong saya kasihan. Makanya saya pengen punya partai, menangin DPRD, pilih camat yang baik, jadi bupati, bantu orang miskin. Orang miskin jangan datang ke rumah saya. Ternyata nggak bisa, karena berantem terus sampai hari ini saya Jakarta. Kenapa saya mengincar Jakarta? 2007 saya mengincar Bangka Belitung jadi gubernur. Karena AFTA nanti 2015 lebih mengerikan menghadapi pertempuran Asia Tenggara itu. Orang bisa datang usaha macam-macam. Kalau di Belitung 8 tahun saya bisa siapkan Bangka Belitung untuk pertempuran itu. Gagal, dicurangin. Oh pindah Sumut saya. Sumut 7 tahun oke. Gagal. 2012 itu balik Babel nggak mau. Jakarta saya bilang. Kenapa? Jakarta 3 tahun bisa. Oh saya main politik itu bukan karena saya mau, karena emosi, karena marah. Jadi kalau nggak usah tantang saya berani nggak berani, mau berani mati aja udah siap, mau tantang saya apa lagi? Nggak ada lagi yang boleh tantang lagi udah soal itu. Ya soal angkutan umum tindak pasti, kita akan tindak habis setelah bus cukup. Karena sekarang bus direct pun dijumlahkan tidak cukup angkut orang, itu masalah kami. Kita mulai tangkapin sekarang udah belasan ribu kami tindak sekarang. Kita udah tindak, kenapa? Karena setelah meninggal, kita biarkan meninggal orang, gak ada rem. Kita mulai tindak. Ini Fani pertanyaannya kompleks ini. Ini kita bisa berdebat 1 hari seminar ini. Anda setuju tidak lokalisasi pelacur? Ada yang bernolak pasti dan tidak. Itulah penyebab kenapa pagi pidat semua esek-esek setelah lokalisasi ditutup. Kita bicara belak-belakan di sini. Saya nggak bicara agama ya. Bapak saya udah mati, kakek saya udah mati, belum ada datang kepada saya, adik saya udah meninggal, kasih tahu saya surga neraka benar atau tidak. Belum ada kasih tahu saya, tapi saya percaya ada neraka, ada surga. Maka saya nggak korupsi. Kalau Anda mau bicara agama sama saya, kita bisa berdebat. Anda Islam kan? Baca Al-Quran sudah habis berapa kali? Kalau mau berdebat agama ya sekarang ya. Kalau mahasiswa macam itu caranya. Saya Kristen, Alkitab sudah saya baca lebih dari 20 kali. Anda kalau mau bicara agama sama saya, kita bisa berdebat. Nah, sekarang kita pertanyaannya, boleh lokalisasi atau tidak? Boleh pakai kondom atau tidak? Sosialisasi kondom atau tidak? Sekarang Anda bisa nggak paksa orang tidak ke pelacur? Apakah selingkuh tidak sama juga? Apa mesti pelacur saja? Anak SMA ganti-ganti pacaran karena HIV. Anda gimana lakukan? Saya bilang jangan berhubungan seks sebelum nikah. Saya pesan dengan baik-baik. Anak muda boleh saya ribut sama saya lakukan. Anda masa berdebat sama saya.
Tapi kalau ketika Anda nakal, saya bilang pakai kondom. Saya akan perintahkan, karena HIV penyebaran seperti itu. Itu pandangan saya, berdebat tidak soal agama. Makanya sekarang panik pijat bisa itu karena nggak ada lokalisasi. Kita nggak bisa kontrol orang. Kita bisa berdebat soal itu. Lalu Anda bicara gimana cara mengatasi soal moral segala macam. Korupsi sama berzina, kalau Tuhan nggak ampunin, sama-sama masuk neraka. Mahasiswa saya tantang, kenapa tidak pernah ribut periksa harta pejabat dari mana? Itu udah diratifikasi konvensi PBB melawan korupsi, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006. Jadi kalau ada pejabat publik hartanya bertambah tidak sesuai dengan pajak yang dia bayar dan biaya hidup dia, itu korupsi, sita buat negara. Tidak pernah kan teriak-teriak itu. Teriak dong, ngomong mulai sekarang. Ya, nanti saya ngomong Pak. Terus berani teriak mahasiswa. Itu saya berani periksa saya dulu. Waktu di DPR saya ngomong, enak aja lu mantan teman-teman. Semua mantan jangan diperiksa. Ini rekonsiliasi. Saya boleh. Saya tantang Anda periksa harta saya. Ya itu juga teriak yang lainnya. Ya cuma diribut-ribut aja. Saya jelas. Kalau mahasiswa begitu cara ngomongnya. Saya jelas kan? Ini masih jelas. Lokalisasi jadi masalah. Kalau tidak stres, kalau orang hobi main cewek, mau dikasih apa juga untuk hobi main cewek? Gitu. Anda nggak bisa ngatur itu. Sekarang gimana caranya jangan sampai yang gila-gila kayak ini jangan menyebarkan penyakit kepada anak istrinya. Karena yang terjadi sekarang ibu-ibu kejangkit. Dan kamu tahu nggak yang terjadi apa di lapangan? Untuk kelas 500.000 ke atas pakai kondom, ceweknya pintar. Tapi kalau 500.000 ke bawah, dia nggak mau pakai. Karena orang kurang terdidik bawahnya. Dan si penjual ini biasanya nggak bisa maksa. Makanya penyebaran itu luar biasa. Saya lagi menghimbau seluruh warga DKI harus tahu status HIV-nya. Karena itu bahaya sekali. Gratis tes. Kita mau tahu. Karena itu yang terjadi di lapangan. Anak SMA ada yang kena juga. Itu bahkan dari tahun 90-an, 80-an sudah pernah kejadian seperti itu. Tukar-tukar pasangan. Nah, ada yang kurang. Saya bingung mau jelaskan itu. Kita lihat koruptor-koruptor itu paling pintar ngomong ayat itu. Susah kan yang moral. Ini membuat generasi kita yang kan baru-baru ini gak percaya lagi sama institusi agama. Karena gak ada model. Karena bicara macam-macam, karena gak ada model. Nah itu masalah. Kita bisa berdebat soal itu. Nah sekarang backing aparat TNI Polri. Saya bilang, Anda memaksa kami lagi pindah kantor lagi ke Merdeka Utara. Karena Merdeka Selatan itu gak bisa ngatur TNI Polri. Yang bisa ngatur naik bintang 2 itu cuma yang di Merdeka Utara. Oke, Anda bagus juga mendorong saya menjadi presiden sekarang. Nah sekarang gimana Lawson Indomaret? Kasih duit ke Pemda? Enggak, Anda juga salah. Anda lihat semua kota besar, kenapa yang minimat-minimatnya bertumbuh? Karena ini pola kerja orang berubah. Dulu ke pasar tradisional, karena ibu-ibu nggak kerja di kampung, datang ke pasar dekat. Sekarang kenapa berubah? Karena orang pulang kantor malam. Sekarang kita ngomong jujur, mahasiswa tuh nongkrong tuh di mana? Di 7-Eleven, Lawson, semua nongkrong. Lu mulai dulu jangan nongkrong di situ supaya dia sepi. Oh dia rahasia. Nah yang kami lakukan itu apa untuk mengatasi itu? Kami lakukan dengan cara sangat baik. Kita panggil Indomaret itu, kamu masuk ke SMK saya, Anda latih orang-orang saya untuk berusaha, ajarin mereka distribusi. Karena ke depan kota besar akan bermain minimal seperti itu. Nah, Anda harus membuat franchise, Anda kasih modal, kami kasih modal. Anak-anak ini bukan cuma jadi pegawai toko, tapi disiapkan punya toko. Itu udah deal sama mereka. Soal Lawson tetap nggak bisa. 2015 mereka bebas masuk ke sini, termasuk yang jaga toko bebas. Cuma jangan kalah sama kita. Gimana kalahnya? Semua toko-toko di rusun super blok kami, itu tidak bisa mereka dapat harian bayarnya. Nah disitulah kita mesti menyiapkan mereka mengerti tentang distribusi minimal seperti ini. Karena ke depan, lalu bagaimana pasar-pasar tradisional yang udah biasa belanja, kami juga akan perbarui karena sewa harian.
Jadi menghadapi persaingan global bukan lari dari persaingan global, tapi menyiapkan orang kita dengan mencari celah-celah hukum untuk melawan. Misalnya orang Singapura kalau datang ke sini, nggak mungkin dapat toko yang sewanya harian, nggak mungkin dapat bantuan modal. Kami sedang menyiapkan jaminan kredit daerah, ada PT. Di situ kami yakin bank-bank yang kami sebagai kredit kami yang jamin tanpa agunan. Nah lalu kami kalau dibayarkan 1 triliun tidak bantu orang modal 5 juta, 200.000 orang. Kalau tahun depan 1 triliun lagi 600.000 orang kita bantu. Kita bisa bayar kalau 10 triliun 6 juta orang. Nah kita juga menyiapkan tempat pameran di Monas. Tadi saya pastikan lagi berapa tadi pagi. Kalau Monas harus dibereskan bawahnya. Ini ruang pamer untuk anak-anak muda, ruang pamerannya mereka yang kreatif bisa jualan di sana. Nah kita siapkan. Jadi menghadapi pertempuran AFTA ini kita harus bisa berperanan. Misalnya contoh saya sudah bicara sama Pelindo, Indonesia Food Company. Saya minta saham, jujur aja, bukan saya pribadi, DKI. Saya bicara sama Pak Lino, ini bukan PT Anda, DKI juga punya saya. Jadi mari kita kasih DKI saham. Karena kami ingin menguasai pelabuhan, kita yang punya logistik, ada rusun, jadi anak-anak muda, kita menghadapi pertempuran AFTA itu di Jakarta. Dengan segala infrastruktur yang ada. Orang boleh datang, tapi kita bisa kasih kelebihan. Jadi bukan anti mahasiswa sebagai teman-teman, bukan anti Lawson. Anda nggak bisa anti. Hidup global ini bukan kembali ke zaman jahiliyah, bukan. Bagaimana keunggulan komparatif kita manfaatkan. Itu baru namanya jantan. Kalau kita ketemu orang yang lebih jago dari kita lari gitu ya. Bukan. Kita latihan yang baik teman. Supaya kau saya pukul dulu nggak rontok gitu. Itu baru namanya jantan. Kita lari itu beda lagi. Mantan pun. Jadi total ada 13 ya. 13 wakil. Ya, kalau itu sudah dengan sebetulnya masih ada sesi makasih untuk bisa. Tapi nanti jawab saya lokalisasi Anda setuju atau tidak? Saya lebih suka lokalisasi itu resmi. Karena di situ pembinaan semua lebih baik. Termasuk kita bisa kirim kiai pendeta ke dalam untuk ngomong baik-baik. Sekarang pendeta itu bingung cari orang teman. Semua sekarang kamu tutupin pakai salib bisa, pakai kerudung bisa. Kamu nggak tahu dia siapa. Tapi kalau kami ke lokalisasi, saya tahu persis dia siapa. Termasuk dinas kesehatan saya bisa tangani dengan baik. Tapi pemimpin agama kita tidak setuju lokalisasi. Memang lebih setuju semua yang tidak ketahuan lebih baik. Itu namanya munafik. Itu bebas. Baik. Dalam profesi yang menarik, 13 pertanyaan mewakili program semuanya, tapi jika tidak cukup, nanti sesi makasih yang silakan manfaatkan waktu karena tadi sudah dibikin kali itu. Menanya ke Pak Wagub tadi langsung pada. Mungkin ada yang belum. Kurang. Ya, jadi sebetulnya beberapa hakim juga putuskan belum denda maksimum. Kita memang sengaja. Ini proses mendidik masyarakat. Karena jujur aja kalau sampai negara ngambilin duit anak sendiri mah, itu mah keterlaluan gitu loh. Kita bukan mau uangnya, ini kan ya sama seperti anak sendiri kan. Kamu ngenakal, uang jajanmu saya ambil gitu. Uang jajanmu saya kurangin. Jadi kalau terlalu nakal ya total kita ambil. Kayak model-model gitu. Jadi ini kayak urusan bapak sama anak. Jadi nggak ada niat namanya negara itu mau mungutin, nyusahin rakyat itu tidak ada. Cuma kan karena ini udah nyusahin yang lain, ya persis seperti anak lah. Kalau abangnya gangguin adiknya, ya kita paksa marahin itu abang gitu loh. Bukan dalam rangka karena nggak suka abangnya, bukan. Terus kalau misal begitu nggak menimbulkan efek ini dong? Oh kan naikin, kan dinaikin terus. Nah kita naikin terus kan. Nah kalau nanti terus kami sampai mentok. Kalau mentok juga masih tidak mengerti juga, ya kayak itulah anak dipelototin. Masih nggak ngerti dijewer dikit, masih nggak ngerti ya pakai rotan, kira-kira gitu kan. Jadi kita naikin pelan-pelan. Nanti kalau ini tidak mengerti juga ya terpaksa kami akan blokir STNK. Baik Pak, penutupan masalah pintu masuk ke Plaza Semanggi sejauh ini perkembangannya seperti apa? Sejauh ini kita lagi menagih fasos dari beberapa pengembang di jalan alternatifnya. Kalau itu udah siap, kita udah buka, kita pasti tutup. Tanggapan dari RVRI? Nanti kalau udah jalan alternatif ya nggak bisa, ya harus tutup. Katanya harus Sebetulnya ada gini aja, solusi terakhir, Pak. sebetulnya begini kan, kalau mereka nanti kita ada jalan alternatif dia tidak mau pun, saya bisa cabut sertifikat layak fungsi itu Plaza Semanggi. Kalau kami cabut, dia nggak bisa buka lagi mall itu, karena itu nggak layak. Tapi kami tidak mau mempersoalkan kesalahan masa lalu, ini rekonsiliasi kan.
Ya kan? Itu kan masalah rekonsiliasi. Hah? Lipo. Makanya Lipo juga pinter Plaza Semanggi kan. Dia manfaatin veteran-veteran yang tua-tua buat ke kita. Kan kata laluan. Dan kita, persoalan kita itu yang ada kejadian itu benar. Itu persoalan orang. Kita